Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Konsep karakter dan wawasan kebangsaan perlu dipahami bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Cita-cita bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah menjadikan rakyat Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan karakter kebangsaan yang ingin dicapai adalah manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Tugas utama kita sebagai aparatur sipil negara adalah memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Karena itu, dalam kehidupan seorang ASN, wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan untuk menjadi bekal dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ASN yang menjalankan fungsinya dengan menerapkan wawasan kebangsaan akan senantiasa sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu berhubungan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Di Indonesia terdapat 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan juga bernegara, yaitu pertama, Pancasila, berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian bangsa Indonesia, serta ide-ide yang dimiliki oleh para pendiri bangsa. Maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan terutama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memurnikan nilai-nilai yang telah dimiliki, diyakini, dan dihayati oleh bangsa Indonesia. Nilai tersebut dijadikan falsafah negara, yakni Pancasila, yang rumusannya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis groundslack, suatu fundamen filsafat dasar yang merupakan landasan dan dasar bagi negara merdeka didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan kokoh tegaknya suatu bangsa dan negara, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, perekat dan pemersatu bangsa, serta wawasan pokok bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar Negara 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan pembentukan dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan Panitia BPUPKI pada sidang pertama tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara Indonesia terlindungi. Seorang ASN hendaknya menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemersatu bangsa, sehingga dapat turut serta mewujudkan cita-cita nasional. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dirumuskan oleh Empu Tantular di masa kerajaan Majapahit. Pada dasarnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah pernyataan dalam rangka mengatasi keanekaragaman, keagamaan, dan kepercayaan di masa kerajaan tersebut. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda, namun tetap satu jua. Jika kita tarik pada kehidupan ASN dalam keseharian, maka hal ini sangat relevan dengan kehidupan ASN dalam sehari-hari, di mana ASN di tempat kerjanya dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan berbagai macam orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda,
gaya hidup berbeda-beda, budaya dan suku, bahasa yang berbeda pula. Namun, semua ASN memiliki satu tujuan, yaitu ikut berkontribusi. Selanjutnya NKRI. NKRI sebagai sebuah negara memiliki sejarah yang panjang. Sejak awal berdirinya NKRI, berbagai macam masalah telah dihadapi. Salah satu permasalahan yang dihadapi NKRI yaitu masalah perpecahan, di mana kita tahu bahwa yang masih dalam benak kita adalah gerakan 30 September 1965 atau Gestapo, di mana gerakan ini merupakan ancaman akan keutuhan NKRI. Hal tersebut adalah pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa negara Indonesia. Selanjutnya, tugas kita sebagai ASN adalah sebagai perekat bangsa. Kita sebagai ASN harus selalu melihat sekitar, menjaga keretakan dari perpecahan, dari keretakan yang ada di sekitar kita yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, bendera dan bahasa Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang bendera dan bahasa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera negara Republik Indonesia, secara singkat disebut bendera negara, adalah sangsaka merah putih atau sang dwi warna. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebangsaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi hakikatnya satu. Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar melambangkan tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap berbulu berjumlah 17, ekor 8, pangkal ekor 19, dan leher berjumlah 45. Angka tersebut menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman yang dikumandangkan saat proklamasi. Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan negara Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.